before we move on and sing our last final song, let us all gather our hearts. Let us all ready our souls to sing this song, to say how great is our God. Before we hear His word, before we learn, before we grow, before we develop, let us all ready our hearts. Let us all ready for His presence. Hallelujah, Lord Jesus, for you are an amazing Lord. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps Himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at His voice, trembles at His voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Oh, hallelujah. Age to age He stands, and time is in His hands. Time is in His hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, the Father, Spirit, and Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Oh, how great is our God. Oh, hallelujah. How great is our God? Sing with me, how great Is our God. and all will see how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Oh, you're the name, you're the name, you're the name above all names. Oh, you are worthy, Lord, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Church, let us all stand together and sing how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Oh, let's all
shout together, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. We'll all say how great is our God. Let's all shout together. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great, how great, how great, how great, how great, how great is our God. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Haleluya, haleluya. Saudara dipersilakan duduk sebelum firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur buat hari ini. Buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami boleh semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami boleh menjadi bagian dari gereja ini. Kami boleh menjadi membangun sebuah komunitas yang lebih kuat lagi Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau memberkati dan mengurapi hamba-Mu, Pendeta Eli Tuhan Kurniawan, di dalam kasih setianya, mengiring Kau, dan biarlah Engkau memberikan hikmat, mengajar kami untuk mengerti akan firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu, urapi juga penterjemah saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Thank you worship team. Haleluya. Shalom. Aduh lemesnya. Shalom. Oke, thank you. Saya suka yang keras-keras ya saudara. Oke, Bethany Hope. God is good. And all the time. Apa kabar semuanya? Ya tadi sudah diperkenalkan sama komputer, tapi saya memperkenalkan diri saya sekali lagi. Bagi yang belum mengenal saya, nama saya Eli ya. Saya itu istri satu-satunya, saudara, satu-satunya di dunia ini dari Pendeta Han ya. Beberapa dari saudara di sini mungkin udah mengenal suami saya ya. Dia gembala di Bethany Sydney. Kami memiliki 3 orang anak ya. Yang pertama itu Gwyneth ya, yang dulu satu sekolah sama Johan tadi yang main drum. Dia sedang menyelesaikan studi di Sydney. Dan 2 anak kami yang lain yaitu Jason dan Lovenia. Saudara bisa lihat yang di belakang itu. Yang lagi nganuk projector itu Jason. Terus Lovenia tadi yang nyanyi di sini tuh anak saya saudara yang paling kecil ya. Mereka berdua beribadah di tempat ini. Saudara semua udah tahu ya. Puji Tuhan. Oke. Dalam kesempatan ini saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Peter dan Pendeta Lingling, yaitu gembala dari Bethany Hope yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk dapat membagikan firman Tuhan. Haleluya. Saya juga mau menyapa mami mertua saya, saudara. Kalau saudara nggak tahu ini yang baju oranye ini mami mertua saya yang saya kasih, yaitu Ibu Mariana. Saudara, kalau saudara nggak tahu, mami saya ini prayer warrior, saudara. Apa artinya prayer warrior? Ayo, bahasa Inggris. Bagus sekali ya, pahlawan doa. Puji Tuhan. Mami suka berdoa, saudara, dan selalu membantu saya dan keluarga. Karena di Perth ini merekalah satu-satunya keluarga kandung yang kami punyai. Tapi semua ini juga saudara dalam Tuhan, amin. Oke. Saudara, kalau saudara juga nggak tahu, saya ini kerjanya sebagai seorang guru, saudara ya. Kalau murid saya itu pinter ya di kelas, maka saya kasih reward. Reward itu penghargaan ya.
Saudara, hari ini saya juga bawa reward saudara. Lihat, ini ada Oreo. Siapa yang tahu Oreo ya? Jangan ngomong enggak tahu Oreo saudara ya. Nah, saudara kalau nanti saya khotbah, saya akan post suatu waktu, saya akan membuat pertanyaan. Nah, yang bisa menjawab pertanyaan saya, pertanyaannya gampang kok ya, gampang pasti. Apalagi saudara yang sudah lama jadi orang Kristen, saya yakin saudara akan dapat satu, bukan satu box loh ya. Satu Oreo kayak begini, lumayan kan saudara ya. Oke, mau enggak? Thank you. Tapi ada syaratnya. Pastor Peter sama Pastor Lingling enggak boleh ikut jawab ya. Atau kalian nggak boleh ngecek Google ya. Kalau ada yang sampai ngecek Google, kalian nggak dapat hadiah. Karena itu namanya curang ya saudara ya. Ini ada sekitar 8 Oreo. Jadi kalau mungkin ada sekitar 8 pertanyaan. Oke, siap-siap aja ya. Oke, mari kita mulai firman Tuhan pagi hari ini. Oke, Pendeta Peter minta saya khotbah dan dia bilang temanya adalah, tolong ditunjukkan. Ya, terima kasih. Komunitas yang lebih baik. Dan hari ini adalah minggu terakhir dengan tema ini. Bulan Agustus yang lalu saya ingat saudara, saya disuruh membagikan firman di Betani Hope Mandura dengan topik keluarga Kristen yang lebih baik. Kalau hari ini menjadi komunitas yang lebih baik. Saya pikir wah dahsyat bener nih temanya ya. Habis keluarga yang lebih baik, terus komunitas yang lebih baik. Saya mikir mungkin sebelum keluarga yang lebih baik, sebenarnya adalah menjadi pribadi yang lebih baik. Apa betul kok Peter? Oh puji Tuhan. Memang hierarkinya itu harus dimulai dengan individu dulu saudara, per personal ya. Kalau individunya sudah baik, maka keluarganya akan menjadi baik. Dan setelah keluarganya menjadi baik, baru komunitas akan menjadi baik. Oke saudara, saya minta saudara aktif ya. Jangan diam aja dan ngantuk saudara. Saya minta saudara aktif menjawab ya, oke. Jangan kalah sama murid saya yang kelas 5, 6 itu ya saudara ya. Oke, jadi kalau sudah komunitasnya baik, maka saya percaya dunia ini akan menjadi baik. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, topik komunitas menjadi baik itu pasti dikaitkan dengan ciri-ciri atau karakteristiknya. Ya, setuju? Nah, sekarang pertanyaannya apa sih ciri-cirinya menjadi sebuah komunitas yang lebih baik? Sebelum kita lihat penjelasannya, saya akan membacakan sebuah artikel yang saya baca beberapa hari yang lalu. Ini judulnya, tolong ditunjukkan. Judulnya, haruskah aku pindah gereja? Saudara, saya tidak akan baca semua ya, saya akan cuma meringkas rangkumannya aja, oke? Penulis ini bercerita bahwa dia dihadapkan pada sebuah dilema, saudara. Apakah dia mesti pindah gereja? Gereja yang dia sudah hadiri saat itu adalah gereja yang dia hadiri dari dia waktu kecil. Yaitu gereja di mana orang tua dan semua keluarganya tempat beribadah. Sebuah gereja kecil yang lokasinya itu sebenarnya jauh dari rumahnya. Dia bertumbuh dan lahir sampai besar di gereja tersebut. Nah, ketika dia SMP, ayo siapa yang tahu apa artinya SMP? No, salah non. SMP itu junior high school saudara ya. Sahabat dia ngajak dia ke gereja sahabatnya yang jaraknya itu lebih dekat dari rumahnya. Tapi kalau ke gereja baru itu dia merasa cocok saudara. Karena gereja itu adalah salah satu mega church dan karena banyak youth-nya. Jadi dia merasa wah ini asik juga ya bisa ngumpul dengan teman-teman baru yang seumuran. Tapi dia bingung dan dia berdoa kepada Tuhan apakah dia harus pindah gereja. Karena gereja baru itu kelihatan sempurna dari luar. Dan tidak banyak masalah seperti gereja orang tuanya. Nah saudara orang tuanya itu salah satu diaken. Jadi mengerti masalah dalam gereja. Sedangkan di gereja baru dia itu hanya tamu saudara. Yang datang pada hari Minggu saja. Nah saudara secara jujur aja ayo kita ngaku semua.
Pasti ada banyak di antara kita yang dihadapkan dengan dilema seperti ini. Ayo, ya apa ya? Terima kasih, cuma 2 yang jawab, terima kasih. Nah sekarang saya mau ngomong, siapa percaya bahwa gereja yang sempurna itu sebenarnya tidak ada? Ayo angkat tangan. Ayo angkat tangan dong. Percaya enggak? Tidak ada gereja yang sempurna. Angkat tangan dulu. Saya mau lihat semua angkat tangan dong. Jangan cuma 3-4 orang, thank you. Saudara pernah dengar enggak peribahasa? Rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita. Pernah enggak? Saudara, karena rumputnya tetangga itu kelihatan lebih hijau karena belum di zoom, saudara, belum di zoom ya. Kalau lihat rumput tetangga saya yang dekat rumah, saudara, kelihatannya hijau banget. Tapi ternyata itu rumput sintetis, saudara. Atau rumput karpet. Kadang saya cuma lihat rumput tetangga itu bagus banget ya. Tapi karena saya lihatnya dari jauh dan sepintas. Coba kalau saya deketin pakai teropong saudara. Pasti ya nggak beda jauh ya, betul nggak? Di sana itu juga ada semutnya. Percaya nggak ada semutnya? Di sana juga ada cacingnya. Bahkan mungkin ada ularnya saudara. Yang mungkin nggak kelihatan kalau dilihat sepintas dari jauh. Betul apa enggak? Yang setuju bilang amin. Ayo berikan salam kanan kiri, katakan rumput kita mungkin malah lebih baik loh dari rumput tetangga. Ayo saya mau lihat semua salaman yuk. Kembali pada artikel tadi saudara. Diceritakan bahwa akhirnya sang penulis gak jadi pindah gereja. Malah dia menjadi salah satu tokoh utama dalam mengembangkan gerejanya. Nah mari kita lihat riset saudara. Klik berikutnya. Riset yang dilakukan oleh NCLS atau singkatan dari National Church Life Survey mengatakan bahwa komunitas menjadi faktor ketiga terbesar alasan seseorang bergereja. Jadi komunitas yang lebih baik sangat dibutuhkan dalam suatu komunitas gereja. Setuju saudara? Kembali pada topik lagi. Apa ciri-cirinya dan bagaimana menjadi komunitas gereja yang lebih baik? Nah, bicara mengenai komunitas gereja yang lebih baik, saya pasti akan melihat ciri-cirinya dari firman Tuhan. Karena sekarang saya lagi khotbah, bukan ngajar sekolah ya saudara ya. Jadi saya akan melihat dari komunitas yang dicatat dalam Alkitab. Saya akan mulai dengan komunitas gereja yang pertama yang kita bisa lihat di gereja Filipi. Pernah dengar gereja Filipi? Yaitu salah satu dari 7 gereja di kitab Wahyu saudara. Mari kita lihat sejarahnya kota Filipi ini. Nah sekarang saya jadi guru saudara ya. Saudara kalau nggak tahu dengerin baik-baik. Filipi adalah kota kuno di Makedonia Timur. Didirikan oleh Filipus II dari Makedonia pada tahun 356 sebelum Masehi. Dan ditinggalkan pada abad ke-14 Masehi setelah direbut oleh kerajaan Ottoman. Yang spesial dari kota ini apa? Ini pertanyaan pertama, ayo. Apa yang spesial dari gereja Filipi? Siapa yang bisa jawab? Dalam Alkitab sering dibilang Filipi, tapi siapa yang tahu? Apa yang spesial dari gereja Filipi? Ayo. Kalau gak ada yang bisa baru boleh pendetanya yang jawab. Ayo siapa yang tahu apa yang spesial dari gereja Filipi? Gak ada ya? Waduh ini ketakutan apa karena memang gak tahu jawabannya ya? Oke saya kembalikan ke komputer deh. Komputer apa yang spesial dari gereja Filipi? Ya, waduh gak ada yang tahu rek. Oke saudara. Hah? Doanya. Ya oke. Saudara, oke. Saudara, kota ini iman. Ya, secara sejarah, oke, nggak ada yang betul, sorry. Kota Filipi ini, saudara, supaya saudara tahu ya, adalah tempat di mana gereja Kristen yang mula-mula itu didirikan. Saudara, ngerti ya? Menurut catatan dalam bagian perjanjian baru, khususnya di kitab para rasul,
Pada tahun 49 atau 50 Masehi, Rasul Paulus mengunjungi kota ini. Dalam kisah Rasul Paulus, Kisah Rasul pasal 16 dan surat Paulus kepada jemaat di Filipi, tersirat bahwa Pauluslah yang pertama kali mendirikan jemaat Kristen mula-mula di sana. Bersama-sama siapa aja? Silas, Timotius, dan mungkin juga pengarang kitab para rasul. Nah ini pertanyaan kedua, pasti semua pada bisa. Siapakah pengarang kitab para rasul? Ayo, gampang loh. Siapakah pengarang kitab para rasul? Penulis kitab para rasul, ayo. Masa gak ada yang tahu? Hah? Siapa yang bilang Lukas? Wow, dahsyat, puji Tuhan. Betul saudara, ayo sini dapat kado. Ayo. Come here and get it. Siapa yang ngomong Lukas tadi ya? Bukan Vincent ya? Oh, hah? Cermin? Maksudnya cermin apa? Oh cermin, ayo cermin, come here cermin. Oh well done cermin. Wah hebat ini saudara, mungkin ini pendeta jangan-jangan ya. Tangan. Jadi bersama-sama Silas, Timotius dan Lukas ya. Itu mereka mendirikan gereja yang mula-mula di Filipi. Nah, jadi kita baru tahu bahwa Filipi adalah kota pertama di mana Injil diberitakan di tanah Eropa. Perkembangan kekristenan di Filipi diindikasikan dalam surat tulisan Polikarpus kepada jemaat di Filipi yang ditulis sekitar tahun 160 Masehi. Dan tulisan-tulisan pada batu nisan di kota itu, jadi ada banyak buktinya. Gedung gereja yang pertama digambarkan sebagai bangunan kecil yang rupanya bekas rumah doa. Dikenal sebagai Basilika of Paul. Siapa yang pernah ke sana? Basilika of Paul? Saya juga belum pernah, sorry ya. Di sana ada inskripsi mosaik pada lantainya yang diyakini dari sekitar tahun 343. Nah ini yang penting. Kemakmuran kota ini pernah makmur pada abad ke-5 dan ke-6. Dikatakan makmurnya itu karena berkaitan dengan pelayanan Rasul Paulus waktu itu. Jadi di kota ini juga didirikan benteng yang kuat saudara. Untuk memperkuat pertahanan terhadap peningkatan kerusuhan di daerah Balkan waktu itu. Pada tahun 473 kota ini dikepung oleh orang Ostrogot. Tetapi gagal direbut meskipun desa-desa di sekitarnya itu habis terbakar. Jadi kalau saya simpulkan dari sejarah kota Filipi, poin pertama yang mau saya tekankan adalah bahwa sebuah komunitas yang baik dan kuat adalah sebuah komunitas di mana Injil Tuhan disebarkan dan nama Allah dimuliakan dan tinggikan. Ada amin? Ayo taruh tangan saudara di dada dan katakan, komunitas yang baik adalah komunitas di mana nama Tuhan disebarkan dan dimuliakan. Oke. Nah, jadi suatu komunitas gereja yang baik itu jika nama Tuhan yang ditinggikan, bukan namanya manusia. Ayo beri salam kanan kiri. Nama Tuhan yang ditinggikan bukan nama elu. Ayo silakan. Ayo. Nama Tuhan yang ditinggikan bukan namanya elu ya. Ayo kita lihat ayatnya. Yohanes 12:32. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Saudara, ada gereja yang besar itu cuma karena pendetanya saudara. Jadi tanpa sadar mereka itu sebenarnya menyembah dan meninggikan nama pendeta. Kita harus hati-hati. Apa yang terjadi kalau pendetanya berbuat kesalahan? Ayo. Pendeta itu hanya manusia biasa. Terbuat dari darah dan daging. Kalau kita tidak hati-hati, maaf saya katakan ya. Bukan di sini loh ya saudara, di luar sana. Pendeta itu bisa mencuri kemuliaan Allah dan menjadi sombong. Kalau tidak hati-hati, saudara berapa banyak mega church ya di Indonesia, di Australia dan dimanapun. Jemaatnya habis karena pendetanya berbuat dosa. Pernah dengar gak? Pendeta berbuat dosa, jemaatnya langsung habis. Itu disebabkan pusat dari gereja adalah pendeta dan hamba Tuhannya saudara.
Meskipun bukan karena berbuat dosa, kadang-kadang ada juga jemaat habis karena pendetanya dipanggil Tuhan atau tutup usia. Pernah dengar nggak ceritanya? Pendetanya meninggal, jemaatnya habis. Berarti itu center dari gereja itu adalah pendetanya. Orang cuma melihat pendetanya. Saudara, sebuah komunitas yang baik adalah jika setiap manusia di dalam gereja itu mempunyai prinsip bahwa Tuhan harus semakin besar dan kita semakin kecil. Yang percaya berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Bukan buat saya, buat Tuhan. Ayo tepuk tangan semua. Haleluya. Jadi apa yang terjadi kalau komunitas itu mengutamakan Tuhan? Komunitas itu tidak akan tergoyahkan. Jika pendetanya meninggal, jatuh dalam dosa, tidak akan tergoyahkan. Karena komunitas itu berfokus kepada Tuhan. Jadi komunitas itu juga akan menjadi lebih baik dan kokoh. Tahan badai dan cobaan. Seperti Filipi ya. Filipi tahan serangan dari kerusuhan Balkan karena komunitas itu ada nama Tuhan dipermuliakan. Oke, saudara, manusia itu cenderung melihat perbuatan daripada perkataan. Iya apa enggak? Manusia lebih cenderung melihat perbuatan daripada perkataan. Gak percaya? Ayo saudara, kita praktekkan. Semua bangkit berdiri yuk. Kita akan bermain yang bernama Simon Says. Kali ini saya ganti dengan Eli berkata. Karena nama saya Eli bukan Simon ya saudara. Ya, ayo semua harus ngikutin saya ya. Saya ngomong semua harus ngikutin saya. Ayo berdiri semua dong. Oke, mari kita lakukan. Eli berkata pegang hidung. Ayo semua pegang hidung. Ya semua pegang hidung, bagus. Eli berkata pegang leher. Semua pegang leher, pintar. Eli berkata pegang rambut. Saudara, saya bilang rambut, tapi saudara ada yang pegang pundak. Kenapa saudara? Silakan duduk, terima kasih. Kenapa kok saya bilang rambut, tapi saudara pegang pundak? Karena saudara ngelihat saya itu pegang pundak. Meskipun saya khotbah sampai keringetan, belum keringetan tapi nanti sampai keringetan. Tapi kalau perbuatan saya tidak mencerminkan apa yang saya khotbahkan itu namanya percuma. Betul enggak? Jadi saudara ada lagi cerita yang lain. Di Inggris waktu itu musim dingin. Dikisahkan ada seorang bapak itu yang baik banget bapaknya ini ya. Bapak ini enggak ada cacatnya. Tetapi cuma ada satu cacatnya, kelemahannya yaitu kalau pulang kerja dia pasti ke bar dekat rumahnya dan minum bir di sana. Itu sebenarnya dianggap biasa karena waktu itu apalagi kalau musim dingin. Karena jadi kebiasaan laki-laki pulang kerja ke bar untuk minum-minum itu sudah biasa waktu itu. Nah istrinya sendiri yang sudah bertahun-tahun menikah juga nggak tahu bagaimana cara merubah kebiasaan suamiku yang ini. Yang ke bar ini, dia baik, dia setia, dia kerja, dia memberikan. Tapi cuma satu, dia pulang kantor, taruh barang, dia ke bar. Jangan dilarang katanya. Saya cuma minta itu aja katanya. Nah saudara, suatu hari pada musim dingin yang bersalju, seperti biasa bapak ini pulang kerja, taruh barang di rumah, dan langsung ke bar langganan dekat rumah. 5 menit kemudian dia kaget saudara. Sambil menikmati segelas bir. Tiba-tiba ada suara. Dad. Bapak itu menoleh dan ternyata siapa yang dilihat? Anak laki-lakinya dia yang berumur 5 tahun. Di sebelah dia tiba-tiba dia tanya, hah kok kamu bisa jalan sampai ke sini? Itu kan bar saudara ya. Jawabannya polos anak kecil ini saudara. Dia bilang, I follow your footstep. Ngerti ya bahasa Inggrisnya maksudnya? Maksudnya polos. Bahwa aku mengikuti jejak kaki ayah di salju. Karena waktu itu musim dingin saking tebalnya salju. Tetapi jawaban yang polos itu tiba-tiba menyadarkan dia saudara. Bahwa jika dia tidak berhenti minum. Suatu saat anak laki-lakinya akan mengikuti jejaknya jadi peminum bir. Sejak saat itu dia berhenti minum. Saudara ini kisah nyata yang disaksikan oleh Matthew Henry,
yaitu penulis komentari Alkitab terkenal yang bernama Matthew Henry Commentary. Jadi kebanyakan hamba Tuhan itu hanya pintar khotbah di mimbar, saudara. Tetapi kehidupan dan perbuatannya tidak sesuai dengan perkataannya. Maka banyak yang akan dikecewakan. Ada cerita lain, si Karto, namanya Karto, saudara. Tinggal di desa. Ayahnya adalah seorang pendeta di desa tersebut. Suatu hari Minggu pulang gereja, si Karto pulang rumah dan mengambil ayam jago. Saudara tahu ayam jago enggak? Rooster ya, kesayangan bapaknya. Bapaknya punya ayam kesayangan roosternya, ayam jagonya. Bapaknya kaget, loh mau dibawa kemana itu ayam jago kesayangan bapak Karto? Karto bilang, dibawa ke gereja Pak. Bapaknya kaget, loh kenapa dibawa ke gereja nak? Karto bilang, loh kan tadi pagi bapak khotbah, kita harus memberikan terbaik buat Tuhan. Jadi saya pikir yang terbaik di rumah kita ya ayam jagonya bapak itu. Kan harganya cukup mahal Pak, karena selalu menang tanding adu ayam di desa. Terus bapaknya bilang, Karto, itu khotbah buat jemaat, bukan buat kamu. Saudara saya lihat ada yang tertawa ya, tapi jangan tertawa. Ini bukan maksudnya nyindir Pak Peter loh ya saudara ya. Tapi saudara juga sering gak sadar saudara melakukan hal yang sama. Iya Pak ya? Khotbahnya itu buat dia, bukan buat saya. Ayo berikan salam kanan kiri, katakan khotbah ini buat gue juga, bukan hanya buat lu. Ayo salaman, katakan. Saudara, kalau kita melihat Tuhan, Tuhan itu adalah sempurna dan tidak ada kesalahan. Ada amin? Ulangan 32 ayat 4 mengatakan, gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Jadi jika sebuah komunitas itu baik, komunitas tersebut harus hanya membesarkan dan memuliakan nama Tuhan sehingga tidak ada yang dikecewakan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Komunitas yang baik itu segala sesuatu harus bermula dari Tuhan. Nah sekarang pertanyaan ketiga saudara ya. Siapa yang mau permen lagi coklat Oreo? Siapa yang bisa menyebutkan 3 kata pertama dalam Kejadian 1:1? Ini gampang ya. Jangan ditunjukkan dulu ya. Kejadian pasal 1 ayat 1. 3 kata pertama. Bahasa Inggrisnya in the beginning God. Bahasa Indonya apa? Yo. Siapa yang bisa? Ya itu. Mas itu. Namanya apa? Bahasa apa katanya? Ya. Pada mulanya Allah. Well done. Oke, you get the prize. Come here. Well done. Pada mulanya Allah. Saudara, ini terima kasih. Saudara, ini ayat ini sederhana. Pada mulanya Allah. Dan apa konsekuensinya kalau pada mulanya Allah? Contohnya, mau makan. Pada mulanya Allah. Maka sembahyang dulu. Terima kasih Tuhan, Tuhan atas berkat-Mu. Mau tidur, pada mulanya Allah. Jadi ya, berdoa dulu. Mau pergi, pada mulanya Allah. Sembahyang lagi. Mau kencan, mau date saudara. Pada mulanya Allah. Sembahyang dulu, biar pacarannya jadi kudus saudara ya. Tidak tergoda oleh si Ib ya. Mau sekolah, pada mulanya Allah. Mau membuat keputusan, pada mulanya Allah. Jadi Allah menjadi satu-satunya yang harus dimulai. Amin. Jadi sekali lagi komunitas yang baik yang memuliakan nama Tuhan dan semuanya berfokus kepada Tuhan terlebih dahulu. Nah saudara, jika ada komunitas yang meminta Anda untuk menyembah hamba Tuhannya, harus hati-hati saudara. Sudah banyak terjadi ya, banyak sekte-sekte. Kalau nggak salah yang di Korea itu yang gede itu ya. Memang sepertinya gereja, tapi lama-lama saudara disuruh nyembah pendetanya, itu harus hati-hati saudara ya. Setuju? Berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Poin kedua, sekarang kita lihat gereja yang lainnya, yaitu gereja Efesus. Dalam surat-surat di Wahyu pasal 2, ketujuh gereja yang
7 gereja. Oh sebentar, yang nulis surat Wahyu siapa? Yuk ini lagi. Yang nulis kitab Wahyu siapa? Yuk. Yang nulis ini gampang banget saudara. Ya. Haleluya, puji Tuhan, betul. Yang nulis kitab Wahyu itu Yohanes. Puji Tuhan, pintar. Congratulations. Nah, sekarang kitab ini ditulis di mana? Ayo. Yohanes yang nulis di mana? Di Alkitab. Loh, gak salah, betul. Tak kasih lah, wis. Oke, sekarang yang benernya. Ditulis di mana? Rasul Yohanes menulis kitab Wahyu di mana? Well done. Siapa yang bilang Patmos tadi? Jangan double loh saudara, kasihan nanti makan coklat kebanyakan. Kasihkan Vincent aja deh atau ini. Oh, anaknya siapa itu? Bunga yang kecil ini, yang lucu ini. Ayo, siapa namanya? Melody. You get prize. No, Mutiara. Bukan Melody yang nomor 1. Ayo, well done. Oh, well done. Oh, so cute. Ya, saudara ingat ya, kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Well done. Nah, sekarang kita lihat gereja kedua, saudara. Yaitu gereja yang ditulis gereja Efesus ya. Mari kita lihat sejarahnya sedikit ya. Efesus adalah sebuah kota di pesisir barat Asia Kecil, dekat muara Sungai Kaisarea. Kota ini terkenal dengan kuil Diana atau Artemis. Yaitu kita bisa lihat di Kisah Rasul 19 ayat 27. Dan pada waktu itu para perziarah datang ke Efesus dari seluruh penjuru Mediterania untuk menyembah Dewi Artemis. Hal pertama yang perlu diperhatikan dalam surat ini adalah pesannya bahwa itu berasal dari Tuhan Yesus. Memang yang nulis Yohanes tapi diinspirasi oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, jadi sebenarnya yang nulis itu bukan Yohanes, sebenarnya itu yang nulis Tuhan Yesus ya. Nah, dikatakan yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Saudara, ini hanya sekedar pengetahuan aja, nggak ada hubungannya sama ini. Kaki dian itu adalah menggambarkan jemaat kita semua yang menjadi terang dalam dunia yang gelap. Saudara, untuk informasi, saudara tahu nggak yang terjadi tadi malam di North Bridge? Ada apa di North Bridge? Ada yang tahu? Hah? Very good, well done. Mau coklat lagi? Enggak. Tadi malam itu ada gay pride saudara di North Bridge. Saya kan juga nge-gym kan. Teman-teman saya yang ganteng-ganteng itu saudara, pakai baju rainbow. I said, what happened? Oh, you don't know, tonight we going to have parade in North Bridge. Okay. So saudara, dalam kitab Wahyu ini kita diperintahkan untuk menjadi terang buat dunia yang sedang gelap ini saudara, amin. Nah, apa hubungannya ciri-ciri komunitas yang di Efesus itu dengan komunitas yang baik? Ya. Yesus menegaskan tindakan positif jemaat Efesus di Wahyu 2 ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payamu maupun ketekunanmu. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah, kata Wahyu 2 ayat 2 sampai 3. Jadi saudara, gak ada yang salah di jemaat Efesus ini ya. Jemaatnya kelompok orang yang percaya yang suka bekerja keras dan penuh dengan ketabahan. Mereka juga diceritakan menjadi penjaga pintu gerbang kebenaran dan tidak berkompromi dengan para pelaku kejahatan. Dan mereka menunjukkan ketekunan yang sabar dalam menanggung penderitaan. Ada ayatnya. Namun Yesus itu juga mencatat kekurangan dari gereja Efesus. Kekurangannya fatal saudara. Dikatakan dalam Wahyu 2 ayat 4, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara, Efesus pernah menjadi kota pelabuhan yang penting di Laut Aegea. Tetapi pada zaman Paulus, pelabuhan itu sudah menjadi lumpur laut saudara. Tapi walaupun demikian, Efesus adalah kota yang indah dengan kuil Artemis yang megah. Saudara tahu ketika saya ke sana di negara Turki saudara, tour guide kami bilang kota Efesus itu pernah menjadi kota
pusat pelacuran terbesar waktu itu. Hal ini dikonfirmasi dengan tulisan dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 23 sampai 41. Bahkan disebutkan ratusan pelacur melayani kuil ini dan para pedagang setempat menjual berbagai lukisan, patung dan perhiasan Dewi Artemis. Saudara, Paulus berkarya, bekerja di Efesus itu sekitar 3 tahun. Kita lihat dalam Kisah 19:10 dan Kisah 20:31. Tapi satu generasi kemudian, penulis kitab Wahyu yang tadi sudah dijawab siapa? Penulis kitab Wahyu siapa? Yohanes menulis bahwa orang-orang Kristen di Efesus tidak lagi mencintai Kristus. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Jemaat tersebut sudah digambarkan jatuh begitu dalam. Jadi mereka itu memang pekerja keras, rajin, memang betul. Tetapi mereka tidak lagi memiliki semangat yang sama bagi Kristus seperti ketika mereka pertama kali percaya Tuhan Yesus. Pekerjaan mereka tidak lagi dimotivasi oleh kasih. Jadi poin kedua yang mau saya tekankan dari gereja Efesus ini adalah komunitas yang baik adalah komunitas yang bekerja keras bersama, together, work hard together, tetapi harus dalam kasih. Katakan ke sebelah Anda, katakan kerjasama dengan kasih ya. Seperti jemaat di Efesus kita dapat dengan mudah menjadi, oke, saya mau taat sama agama tapi dingin saudara. Dan terpaut hanya karena kebiasaan saja. Melakukannya hanya dengan kebiasaan aja, nggak ada yang aneh gitu. Nggak ada rasa kasih ya. Banyak orang cenderung berfokus pada doktrin kadang-kadang ya. Kerja keras karena doktrin, karena terpaksa. Sehingga tidak memiliki kasih yang sejati kepada Kristus. Seperti yang ditunjukkan kepada surat ini, tidak ada jumlah berapapun. Kalau saudara itu kerja keras berapapun, tapi tanpa kasih itu sama dengan sia-sia. Ada amin? Nah, Efesus bekerja sama dan bekerja keras, tapi kehilangan kasih mereka yang mula-mula. Nah, sekarang apa artinya saling mengasihi, saudara? Nah, arti mengasihi itu luas dan kontekstual. Hari ini saya cuma mau ngambil 3 arti kasih. Ya, berapa? 3 aja ya. Nomor 1. Saling mengasihi itu artinya saling mendukung satu sama lain, bukan saling menjatuhkan. Kita lihat ada ilustrasi ini saudara ya, ada orang membuat eksperimen ya. Menaruh kepiting-kepiting di sebuah tempat, bucket. Dan memberi sebuah tiang agar kepiting-kepiting itu bisa melarikan diri ya. Ini mungkin orang rodok kengangguran gitu. Apa yang terjadi? Kepiting pertama berusaha melarikan diri dari bucket tersebut. Dan kepiting itu ternyata gagal. Saudara, apa yang terjadi? Karena dia gagal, dia ternyata instead of supporting the other kepiting ya, mereka berusaha menggagalkan kepiting lain yang coba melarikan diri. Percaya enggak saudara? Mereka pikir kalau aku enggak berhasil, aku juga enggak mau dia berhasil. Coba kita lihat gambarnya. Jadi bukan malah ditolong tapi malah ditarik saudara, agar enggak ada yang berhasil melarikan diri. Ini terkenal dengan namanya crab mentality saudara. Nah saudara, saya tahu gereja ini sedang mencari dana untuk pembelian gedung baru ya. Saudara, saya benar-benar takjub dan kagum saudara ya dengan jemaat di sini. Pernah suatu waktu hari Sabtu ya, mereka kumpul untuk masak bersama dan masakannya dijual untuk membangun pembangunan gereja. Itu sangat dahsyat saudara, ayo berikan tepuk tangan buat saudara. Nah saudara, ini adalah contoh komunitas gereja yang bekerja sama, saling mendukung. Dan saudara jangan ngeremehkan ya dan mikir, oh saya enggak ngasih duit, saya cuma bantu tenaga. Saudara, di Australia ini saudara sudah tahu ya, penduduknya jumlahnya 1/10 dari Indonesia. Jadi harga tenaga kerja gajinya itu mahal, percaya kan? Coba kalau dihitung, waktu itu yang datang misalnya 10 orang, jemaat datang membantu masak. Dan satu orang membantu 3-4 jam. Kalau dihitung kira-kira nih ya, gereja at least harus mengeluarkan uang sebesar $800 saudara. Jadi saudara, inilah yang disebut komunitas gereja yang baik. Yang saling mengasihi dan saling mendukung saudara. Dan saudara, ini ada lagi cerita lain saudara.
Mungkin saudara tahu pada tanggal 19 Oktober 2024 jam 2 siang. Saudara, anak saya Lovenia yang belakang menerjemahkan itu menghilang. Ya, banyak yang sudah tahu mungkin. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Adrian dan Natalie, saudara. Adrian itu anaknya Pastor Peter dan istrinya Natalie. Mereka ikut bantu mencari Lovenia sampai jam 6:30 malam, saudara. Natalie itu saudara jalan di sepanjang Leeds Highway sendirian. Saya sampai lihat tuh sampai terharu mau nangis, saudara. Benar-benar luar biasa, padahal Natalie sendiri mungkin belum kenal sama Lovenia ya. Tapi dia berusaha membantu sampai sebegitunya. Percaya nggak saudara? Jadi saudara kalau nggak tahu ini saya kasih tahu sekarang ya saudara. Itulah orang-orang yang di gereja ini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saudara, saling mendukung juga bisa dalam doa ya. Amin. Dalam doa. Kalau saudara nggak bisa mendukung secara fisik, saudara bisa mendukung sedalam doa. Ada kesaksian dari seorang misionari dari negara Amerika. Dia melakukan misi ke pedalaman Afrika. Saking pedalamannya, setiap 2 minggu sekali dia harus ke kota yang merupakan perjalanan 2 hari berangkat naik sepeda melewati hutan. Suatu ketika dalam sebuah perjalanan ke kota untuk belanja keperluan, ambil uang ATM, obat-obatan, dia melihat ada seseorang dianiaya di kota tersebut. Misionari ini membantu orang tersebut, diobati sampai pulih orang ini dan diceritai tentang Yesus. Terus dia pulang kembali 2 hari lagi balik ke desa. 2 minggu kemudian dia balik lagi ke kota, dia bertemu dengan orang yang dia pernah bantu tersebut. Yang membuat dia kaget saudara, ternyata orang tersebut, orang Afrika ini berterus terang kepada dia. Bahwa dia beserta 5 orang kawannya itu sebenarnya akan menyetop misionari itu di tengah hutan dan merampoknya. Bayangkan saudara, sudah dibantu, diobati. Tapi sebenarnya mungkin tidak bermaksud jahat ya. Tapi karena saking miskinnya jadi terpaksa saudara. Karena dia tahu misionari itu pergi ke kota untuk ngambil uang dan suplai obat-obatan. Namun dia bilang saya membatalkan niat saya karena kami waktu itu enggak berani. Kenapa? Karena kami melihat ada 26 orang di sampingmu yang bersama engkau. Sang misionari bingung dan berkata, loh waktu itu saya sendirian loh. Saya enggak ada siapa-siapa waktu itu. Terus misionari itu balik ke Michigan, yaitu kota dia di USA. Dia bersaksi tentang kesaksian ini di gereja dia saudara. Sang pendoa syafaat itu kaget dan bertanya, kapan kejadiannya? Misionari itu menyebutkan harinya, tanggalnya, jamnya. Oh itu di Amerika itu jam segini. Pendoa itu kaget saudara. Dan dia bilang, jam itu di Amerika waktu itu dia tiba-tiba digerakkan untuk berdoa buat dia. Dan mengundang tim yang mau ikut datang ke gereja berdoa bersama. Terus dia tanya, siapa yang datang waktu itu angkat tangan? Yang berdatang ke pertemuan doa itu. Saudara waktu diangkat tangan semua itu kira-kira berapa orang yang angkat tangan? Totalnya ada 26 orang yang datang berdoa pada waktu itu. Jadi yang dilihat oleh orang Afrika 26 orang itu adalah orang-orang dari Amerika yang jauh dari Afrika itu berdoa untuk misionari itu. Tuhan kita dahsyat. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, gereja yang mengasihi itu harus saling mendukung. Saudara, biarlah kita mendukung Bapak Gembala di tempat ini saudara. Yang kita percaya bahwa Tuhan menempatkan visi kepada dia untuk memiliki gereja tempat berbakti. Marilah kita mendukung dia. Jangan biarkan Bapak dan Ibu Gembala bekerja sendirian saudara. Kasihan kan? Tapi mari kita dukung pelayanan dan visi mereka. Ada amin? Kok yang amin Bapak pendetanya? Ada amin? Dan sekarang nomor 2. Komunitas yang saling mengasihi adalah yang saling berkorban satu sama lain. Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara lihat di sini adalah foto, tunjukkan, gempa bumi Sichuan. Saudara pernah dengar gempa bumi Sichuan? Klik lagi. Nah, terjadinya itu 12 Mei 2008 saudara. Klik lagi.
berdampak pada 46 juta penduduk Cina, 15 juta kehilangan rumah, skala 8 Richter saudara. Yang meninggal itu 90 ribu, yang luka-luka 370 ribu. Tapi ada kisah luar biasa dari peristiwa ini. Setelah gempa bumi, waktu dikirim tentara untuk membersihkan puing-puing dan reruntuhan, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di tengah reruntuhan dan puing-puing, sebelumnya maaf ya, ini disclaimer. Apa artinya disclaimer? Disclaimer itu gambarnya agak mengerikan. Mereka bertemu ini gambarnya, seorang mayat wanita. Waktu dipegang ternyata sudah meninggal saudara. Yang uniknya bentuk mayat itu seperti melindungi sesuatu. Saudara tahu dia melindungi apa? Well done. Dia melindungi bayinya yang masih berumur 3 bulan saudara. Bayinya masih hidup. Dan tapi bayi nggak sadar kalau ibunya sudah meninggal melindungi dia. Yaitu gambar bayinya saudara. Pada saat dokter membuka jaket bayi itu, mereka menemukan HP ibunya dan di HP itu tersebut ada teksnya. My baby, bayiku, kalau engkau masih hidup, ingatlah bahwa aku mencintaimu sampai selama-lamanya. Please remember that I love you forever. Dan pesan HP itu disebarkan menjadi viral, semua orang tuh sampai gak tahan nangis saudara. Bahkan ada juga di daerah Duchin yang Beichuan bahwa ada juga ibu yang meninggal sedang menyusui bayinya. Dan 2 bayi tersebut waktu ditemukan masih hidup, kondisinya masih tenang. Dan ada yang satunya tidur, tidak sadar kalau ibunya sudah meninggal. Jadi saya ulangi lagi, komunitas yang mengasihi itu jika saling berkorban untuk teman yang di dalam komunitas tersebut. Amin. Sama seperti Tuhan Yesus yang mau berkorban memberikan nyawanya buat kita. Saudara jangan niru binatang ini ya, tolong berikutnya. Ya, saudara tahu nggak ini binatang apa? Ini tak buka yang baru. Siapa yang tahu ini binatang apa? Ayo. Siapa yang ngomong kuoka tadi? Halo. Ya ini binatang kuoka. Tadi Ci ya? Wes gak apa-apa tak kasih noci aja. Ini binatang kuoka saudara, ya ini binatang lucu ini namanya kuoka. Nah siapa yang pernah lihat binatang kuoka di Pulau Rottnest? Angkat tangan. Loh kok cuma 3 ya? Saya sendiri terus terang belum pernah melihat ini saudara ya. Saya belum pernah ke Rottnest padahal sudah 27 tahun tinggal di Perth. Nah saudara, Lovenia itu baru-baru ini ada field trip kelas science. Barusan dia ke Rottnest. Di sana dia kirim foto saya dan suami kan nggak boleh ikut saudara. Yang dikirim cuma fotonya kuoka semua saudara. Dia bilang how cute, you know. Ya lihat itu katanya itu lagi hamil kuokanya, lucu banget saudara ya. Tapi saudara tahu nggak fakta mengenai kuoka? Kuoka adalah binatang mamal dan marsupial. Mamal artinya dia melahirkan bayi atau joey, bukan telur, bukan bertelur, itu artinya mamal. Marsupial artinya dia memiliki kantong kecil di perutnya. Namanya pouch ya. Jadi dia itu sebenarnya mirip kayak kanguru tapi kecil. Memang dia cute banget. Tapi ternyata waktu saya Google saudara, ada fun negative fact atau kejelekan kuoka. Saudara mau tahu? Kuoka itu kalau sempat dibuat analogi bad parenting. Kenapa saudara? Bad parenting. Jangan kayak kuoka. Saudara ternyata kuoka ini punya kebiasaan kalau ada predator ya. Selain kalau ada predator datang menyerang dia tuh gak melindungi anaknya kayak yang foto tadi itu. Tapi jowinya dikeluarkan dari pouchnya dikasihkan predatornya saudara. Supaya predatornya makan jowinya dan dia selamat. Halo. Saudara mau jadi kayak siapa saudara? Mau jadi kayak kuoka atau mau jadi yang tadi berkorban itu? Ayo. Katakan kanan kiri, jangan kayak kuoka ya. Ayo katakan kanan kiri, jangan kayak kuoka. Yang terakhir ini ya, yang terakhir. Kasih itu tidak menghakimi, amin. Nomor 1, kasih itu mendukung. Nomor 2, kasih itu berkorban. Nomor 3, kasih tidak menghakimi. Kalau ada salah seorang saudara kita berbuat kesalahan, janganlah kita menghakimi ya. Setuju? Apalagi kalau dia sudah bertobat. Kita harus tetap mengasihi mereka. Karena tanpa kasih itu semua percuma dan sia-sia.
Kalau kita menghakimi, ingat kita juga akan dihakimi. Saudara, pendeta Peter dan pendeta Lingling itu percaya pada saya waktu saya sedang masalah, saudara. Dan waktu itu tidak ada yang percaya sama saya. Tapi mereka berdua ini salah satu pasangan yang percaya kepada saya. Mereka tidak menghakimi saya, malah mereka memberikan support sampai saya mendapat kemenangan. Kalian benar-benar punya gembala yang sangat mengasihi. Amin. Nah, ilustrasi yang terakhir. Ini ada artikel berjudul, mengapa pria ini tidak akan pernah kembali ke gereja setelah HP-nya berbunyi di tengah kebaktian. Mungkin sudah pernah dengar ya saudara ya. Ceritanya pria ini tuh HP-nya berdering waktu khotbah. Jadi saya khotbah gini ada yang tiba-tiba HP-nya kliut-kliut gitu ya, bunyi. Nah waktu kebaktian selesai, pendetanya datengin dia bilang, kamu itu mesti bertobat ya. Masa orang waktu khotbah HP-nya gak dimatiin? Itu satu. Terus dia ke tempat hospitality. Ternyata yang melayani ibu-ibunya bilang, oh hari ini tidak ada kue teh buat engkau. Karena engkau telah merusak suasana kebaktian. Jadi semua begitu. Terus istrinya datengin dia, negur dia juga. Kamu ini gimana sih? Aku ini sampai ditegur sama ketua kaum wanita. Dibilang, gimana suamimu itu pasang HP waktu kebaktian, gak sopan. Nah terus waktu pulang, diaken yang nyalamin dia bilang, wah kamu ini keterlaluan, HP-mu nyala waktu khotbah lagi seru-serunya. Kamu tidak menghormati hadirat Tuhan. Saudara bayangkan ya, pulang gereja gak tambah seneng, tambah stres saudara. Jadi akhirnya dia gak mau pulang, dia taruh istrinya di rumah, dia ke bar. Karena lagi suntuk stres, gak sengaja dia menjatuhkan gelas bir yang dia minum. Prang. Dia pikir, waduh di gereja aja aku diilo-iloin karena HP-ku nyala. Apalagi ini mecahin gelas, bakal diapain nih gue gitu ya. Dia minta maaf sama bartender, terus bartendernya bilang apa kira-kira? Oh gak apa-apa kok, jangan khawatir. Kamu akan saya kasih bir yang baru. Gak apa-apa, jangan khawatir, it's okay, it's all good katanya. Terus cleanernya bar datang ke dia, it's okay sir, I will clean the floor for you. Don't worry about it. Dan terakhir manajernya bar itu datang saudara. Ngomong, sir don't be afraid, jangan takut. Hari ini kamu makan minum bir semua gratis. Kamu gak usah bayar. Apa yang terjadi saudara? Sejak saat itu dia berhenti ke gereja dan menjadi peminum pelanggan bar tersebut saudara. Saudara ingat saudara, kalau ada orang yang melakukan kesalahan, jangan grup gitu datang. Hei kamu ya berdosa saudara. Oke yang terakhir saya mau undang semua bangkit berdiri. Bangkit berdiri please. Nah sekarang saya mau saudara melakukan aktivitas ini. Coba kamu tunjuk tetangga sebelah kamu. Tunjuk, ayo ditunjuk. Gini aja ditunjuk. Saudara lihat berapa jari yang menunjuk ke dia. Berapa? Sebenarnya ada dua ini kan jempol. Tapi yang mengarah ke saudara ada berapa? Ada 3. Saudara kesimpulannya kita jangan menghakimi. Karena Tuhan tidak menghakimi. Karena kita semua ini telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saudara dalam cerita perempuan yang kedapatan berbuat zina di Alkitab. Tuhan Yesus bilang barang siapa yang tidak berdosa biarlah dia melempar batu. Tetapi kita tahu ceritanya tidak ada yang melempar batu. Karena mereka sadar bahwa kita semua ini orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya undang pemain musik boleh kembali. Saudara saya sudah pernah tur ke Turki. Untuk melihat 7 gereja di Wahyu. Dari 7 gereja hanya 1 yang masih berbentuk gereja yaitu Smyrna. Sisanya yang 6 itu semua udah puing-puing. Saudara jika kita merasa bahwa kita hanya bekerja keras tapi tidak ada dasar mengasihi dan kita nggak sadar kita menjadi gereja seperti di Efesus, marilah kita bertobat dan mohon ampun. Karena Tuhan sendiri menyuruh gereja Efesus untuk bertobat. Ya, dan marilah kita menjadi gereja di Filipi.
di mana hanya nama Tuhan yang dimuliakan dan diagungkan. Tuhan menjadi alasan kita berkumpul dan berkomunitas. Karena jika kita sudah melakukan itu, kita yakin bahwa komunitas kita akan jadi lebih baik dan berkenan di hadapan Allah. Ada amin? Berikan kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Saya kembalikan. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih buat Ibu Eli. Terima kasih buat pelayanannya. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadi jemaat yang meninggikan Tuhan. Kami mau menjadi jemaat yang hanya meninggikan Engkau di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Bukan nama kami, bukan nama pribadi kami, bukan nama perorangan di sini Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan ya Bapa. Kami mau juga menjadi jemaat yang saling mengasihi, saling mensupport satu sama lainnya ya. Saling menjaga satu sama lainnya ya Bapa. Biarlah kasih di tempat ini, kami tidak saling menghakimi. Biarlah kasih di tempat ini Tuhan boleh tersiar menjadi berita kesaksian yang luar biasa, yang manis di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati kehidupan Ibu Eli, juga suaminya Pak Hanhan. Tuhan mau memberkati bersama dengan anak-anak mereka, jemaat yang digembalakan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pelayanan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Sungguh kami percaya ada mujizat dalam kehidupan kami. Ada mujizat di dalam nama Yesus kami, Yesus Kristus. Ada mujizat ketika kami menyembah-Mu Tuhan. Ada mujizat di dalam kehidupan kami. Sungguh kami berharap mujizat Allah boleh terjadi dalam kehidupan kami. Baik saat ini Tuhan maupun nanti. Tuhan bekerja, Tuhan melakukan mujizat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dengan iman, kami terima mujizat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati persembahan umat-Mu, berkati apa yang mereka tabur, berkati apa yang mereka boleh kerjakan di dalam kehidupan mereka. Engkau sungguh Allah yang layak disembah melalui apapun yang mereka beri dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Allah Bapa di surga. Biarlah berkat dari Allah Bapa boleh turun di dalam kehidupan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kuat kuasa Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita. Mulai dari hari ini sampai besok, sampai Maranatha, sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Have a good Sunday. God bless you.